Bab 144. Tapi aku suka. Diana menggigit bibirnya, berkata pelan, ketika saya mengunjungi ayah saya, dia mengatakan kepada saya, surat laporan ini tidak muncul cepat atau lambat, tetapi keluar ketika saya akan bertunangan. Dia merasa bahwa surat ini menentangku. Cheney bertanya, artinya, pelapor tidak hanya mengungkapkan masalah ini, tetapi untuk tujuan lain. Diana mengangguk, jadi aku ingin tahu itu bukan untuk balas dendam, tetapi untuk perlindungan diri. Untuk sesaat, suasana tiba-tiba menjadi dingin, tidak ada yang berbicara. Sesaat kemudian, Diana mendongak, menatap Cheney di hadapannya. Maaf, Cheney, aku tahu permintaanku tidak masuk akal, jika kamu tidak dapat membantu saya, aku tidak akan menyalahkanmu. Dia tersenyum padanya, ngomong-ngomong, senang bertemu denganmu hari ini, jika kamu punya kesempatan untuk bertemu lagi lain kali. Diana berkata, berdiri, membungkuk dengan lembut ke Cheney, mengambil tas di sebelahnya, dan berjalan untuk pergi. Alis Cheney tiba-tiba menegang, dan dia memanggil, Diana, tunggu sebentar. Diana melihat ke belakang, tepat bertatapan dengan mata Cheney. Cheney berkata dengan sungguh-sungguh, jika benar-benar menurut apa yang kamu katakan, kamu tidak ingin mencari pelapor untuk balas dendam, tetapi untuk memastikan keselamatan Anda sendiri, aku pikir. Harus memperlihatkannya padamu, benarkah? Diana terlihat senang, bersemangat. Ada begitu banyak hal yang terjadi padanya baru-baru ini, hal-hal aneh tentang Gunung Lawu, membuatnya gelisah sepanjang hari. Jika benar-benar ada yang menentangnya, dia tidak bisa memastikan apakah dia aman atau tidak. Aku tidak pasti bisa mendapatkannya, hanya bisa sendiri melihat dokumen, memberitahumu isi surat laporan. Diana mengangguk dengan gembira, itu sudah cukup. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Cheney, Diana berada dalam suasana hati yang baik. Pada awalnya dia hanya ingin mencoba-coba, tetapi Cheney benar-benar setuju dengannya. Setelah kembali ke villa, Diana tidak melihat mobil Alfred, tahu bahwa dia belum kembali. Kakak ipar Zhang naik, bertanya, Nona Diana, apakah kamu sudah makan? Diana bertanya, belum, kakak ipar Zhang, apakah Alfred mengatakan kapan dia pulang? Tuan tidak mengatakan, biasanya dia akan menelepon jika dia tidak pulang untuk makan malam, sekarang dia belum menelepon untuk saat ini, harusnya dia akan segera pulang. Diana mendengar kata-kata itu, raut wajahnya bahagia, segera berkata, kakak ipar Zhang, bisakah kamu mengajari aku hidangan rumahan yang sederhana, aku ingin mempelajarinya. Kakak ipar Zhang memandang Diana sambil tersenyum, membuat makanan untuk tuan. Senyum Diana yang malu, tidak menjelaskan, tetapi kakak ipar Zhang sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, maka aku akan mengajarimu cara membuat ikan dengan terong. Tuan sangat suka hidangan ini. Baiklah. Setengah jam kemudian, begitu Alfred masuk ke kamar, dia mencium aroma yang kuat, mengerutkan kening, mengganti sepatu, dan mendengar suara kecil datang dari arah dapur. Nona Diana, pelan-pelan sedikit. Ingin menumis, mengapa kamu mengambil spatula? Kakak ipar Zhang, aku harus memakai sarung tangan dan kacamata lain kali. Mendengar percakapan mereka, Alfred semakin bingung, dia berjalan ke dapur, melihat Diana memakai celemek dan memegang ponselnya, memegang spatula dan mencoba menumis sayuran. Badannya seperti ingin menghindar. Kakak ipar Zhang berbalik, melihat Alfred, begitu dia hendak membuka mulutnya, dia melihat gerakan tangannya, tertawa. Bukankah apinya terlalu besar? Aku merasa sudah matang. Kakak ipar Zhang. Diana berkata pada dirinya sendiri, satu tangan memegang spatula untuk menumis, panci panas di depannya seperti bencana, yang membuatnya takut dan melompat. Klang! Ketika minyak panas di panci bersuara lagi, Diana berbalik ketakutan, langsung mengulurkan tangannya untuk memeluk kakak ipar Zhang, dan kakak ipar Zhang, cepatlah lihat. Kakak ipar Zhang, di pelukannya tampaknya cukup tinggi dan kuat, tetapi dia tidak menjawab untuk waktu yang lama. Diana menyadari bahwa itu tidak benar, dan kemudian dia mendongak. Ketika dia melihat bahwa orang yang dia peluk itu adalah Alfred, dia terkejut. Bagaimana? Bagaimana adalah kamu? Diana menanggapi, dia dengan cepat melepaskannya, melangkah mundur setengah langkah,
Ketika dia melihat kakak ipar Zhang berdiri di pintu, wajahnya tiba-tiba memerah. Kakak ipar Zhang tersenyum dan berkata, "Tuan, Nona Diana mendengar bahwa kamu suka makan ikan dan terong, jadi dia belajar dariku." Ketika Alfred mendengar kata-kata itu, alisnya bergerak. Melihat Diana, dia bertanya, "Benarkah itu?" Diana dengan malu membantah, "Tidak, itu karena aku ingin memakannya, jadi aku meminta kakak ipar Zhang mengajariku." Kakak ipar Zhang tersenyum, menambahkan, "Nona Diana pemalu." Alfred melihat semua perubahan di wajah Diana. Dia melihat wajan, kakak ipar Zhang, hampir selesai. Setelah matang bisa disajikan. Kakak ipar Zhang setuju, segera berjalan kemari, ingin berjalan ke Diana untuk mengambil spatula di tangannya dan disajikan di piring. Diana melihat Alfred keluar, jadi dia buru-buru pergi ke samping kakak ipar Zhang, melihat terong hitam di piring, mengerutkan kening, "Kakak ipar Zhang, bagaimana aku bisa membuatnya begitu jelek? Api terlalu besar, perlu latihan beberapa kali lagi juga sudah bisa." Kakak ipar Zhang berkata, menyerahkan piring itu, tersenyum padanya, "Ambil keluar, biarkan Tuan mencicipinya." Diana ragu-ragu sejenak, berjalan keluar dari dapur perlahan-lahan dengan mengambil piringnya. Hidangan ini sangat jelek, khawatir Alfred tidak akan memakannya. Dia berjalan ke meja makan, meletakkan piring, ragu-ragu sejenak, dan sebelum dia bisa mencari cara untuk berbicara, lelaki di seberangnya sudah mengambil sumpit di sampingnya, mengulurkan tangan meraih sepotong terong. Diana terkejut, dia melihat dia memakannya, menunggu reaksinya dengan gugup. Melihat raut wajahnya seperti biasa menelan hidangan itu, Diana tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Rasanya bagaimana? Bisa dimakan?" Alfred mengatakan dua kata ini, mengambil sepotong lagi dengan sumpit. Diana juga segera mencicipi, sangat biasa, meskipun tidak asin dan tidak pucat, rasanya sangat beda daripada yang dibuat kakak ipar Zhang. "Lupakan saja, aku akan meminta kakak ipar Zhang membuat yang lain." Dia meletakkan sumpitnya, hendak mengambil piring, Alfred tiba-tiba meraih, menekan piring, berbisik, "Tapi aku suka." Diana tertegun, bertanya dengan heran, "Kamu suka, Alfred memandangnya, pandangannya serius, "Jangan sia-siakan makanan." Dia berkata, "Terus makan." Diana menatapnya, hati yang hangat. Yang mau menghabiskan hidangan yang dia tumis, takut mereka tidak dapat menemukan yang kedua. Beberapa hari kemudian, Jeff dan Rumi secara resmi meluncurkan film mereka, pada hari pembukaan, untuk membangun momentum. Mereka secara khusus mengundang wartawan dari beberapa media besar, untuk mengambil foto dan wawancara di tempat. Setelah upacara pembukaan selesai, Casey meminta asisten untuk memarkir di samping mobil Jeff. Melihat dia menaiki mobil, dia dengan cepat membuka pintu untuk turun, menaiki tempat duduk di depan mobil. Jeff mendengar suara, berbalik untuk melihat bahwa itu adalah dia, raut wajahnya berat, "Kamu datang untuk melakukan apa?" Mata Casey merah, "Jeff, kamu telah mengabaikanku akhir-akhir ini. Jika bukan karena upacara pembukaan hari ini, aku khawatir aku masih tidak bisa melihatmu, Jeff. Aku salah tentang masalah terakhir kali. Aku terlalu ekstrim." Casey berkata salah, mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya. Jeff mengerutkan kening melihat dia, turun dari mobil, terus berenung beberapa hari ini. "Jeff," Casey mengulurkan tangan, meraih tangan Jeff, "aku benar-benar terlalu peduli padamu, atau aku akan kehilangan kendali. Kamu tidak peduli padaku akhir-akhir ini, hidupku tidak ada harapan." Casey terisak dengan suara rendah, memegang tangan Jeff dengan erat. Jeff menatapnya, hatinya lembut. Dia terdiam beberapa saat, berkata dengan suara dingin, "Masalah kali ini lupakanlah, jangan ada lagi lain kali." Bab 145. Dipaksa untuk menemani minum. Casey mendengarkannya lalu lega, dan segera berhenti menangis. "Jeff, aku tahu. Aku tidak akan membuat masalah lagi untukmu. Aku akan berkonsentrasi pada film dalam waktu ini." Jeff diam saja. "Jeff, aku akan tetap bersama staf sepanjang hari. Bagaimana jika kita pergi untuk merayakan malam ini? Kita belum makan malam bersama untuk waktu yang lama." Jeff menjawab, "Di mana kamu ingin makan? Kamu yang memutuskan, aku semua juga boleh." Jeff menyalakan mobil, Casey mengeluarkan ponselnya,
mengirim pesan dengan cepat, ikuti, ambil lebih banyak foto, dan pastikan mengambil foto wajah dengan jelas. Di tempat privat Hotel Marriott yang mewah, Alfred berkata dengan serius, "Presdir Cheng, sejujurnya, pada kerjasama kali ini kami tidak ingin dibatasi dengan kerja sama tradisional." Presdir Cheng sangat tertarik, "Oh, tidak tahu ide baru apa yang selalu dimiliki Pak Alfred." Alfred memandang Diana, memberi isyarat padanya. Diana tersenyum, berdiri, dengan kedua tangan menyerahkan rencana yang telah dibuat. Sebelumnya, kerja sama antara anak perusahaan Pratama Jaya Group dan perusahaanmu adalah kerja sama dengan cara tradisional. Dan kerja sama antara kedua belah pihak akhirnya menghasilkan produk jadi, meskipun keuntungannya cukup besar itu bisa digantikan. Jika teknologi pabrik yang berafiliasi dengan perusahaan lain kota Haicheng mencapai standar, kerja sama antara kedua perusahaan kita tidak akan lagi menjadi keuntungan. Lalu, apa maksudmu? Diana terus menjelaskan, karena kami telah bekerja sama dengan perusahaan kamu berkali-kali, jadi Pak Alfred juga sangat percaya pada Presdir Cheng. Kali ini bermaksud membuat tim teknis, meningkatkan dan berinovasi teknologi baru, mengganti aplikasi sebelumnya, menyadari berbagi bakat dan sumber daya, dan mencapai kerja sama yang saling menguntungkan. Ketika Presdir Cheng mendengarkan, dia dengan diam membalikkan rencana, dan akhirnya melihat Alfred, "Aku harus mengatakan bahwa Pratama Jaya Group mempunyai lebih banyak ide, aku setuju." Alfred tersenyum, mengulurkan tangannya untuk memegang gelas anggur. "Kemampuan satu perusahaan terbatas, jadi kita perlu bekerja sama, dan Presdir Cheng adalah mitra terbaik." Ketika Presdir Cheng mendengar ini, dia tertawa, segera mengangkat gelasnya untuk bersulang dengan Alfred. Setelah 3 putaran minum, kerja sama itu hampir selesai, Diana melihat Alfred berbicara dengan orang-orang dari pihak lain, meninggalkan tempat privat, pergi ke kamar mandi. Hari ini, dia membuat banyak persiapan di awal untuk proyek, menghabiskan banyak kata selama negosiasi, tetapi hal baiknya adalah dia akhirnya memenangkan proyek. Diana merasa sangat lega, begitu sampai di toilet, dia mendengar isak tangis yang keluar dari toilet wanita. Ketika dia berjalan ke pintu, dia melihat seorang gadis dalam pakaian profesional bersembunyi di sudut menangis dengan suara rendah. Dia ragu-ragu sejenak, hendak mengajukan beberapa pertanyaan. Ketika gadis itu mendengar langkah kaki, dia segera menghindari ingin berjalan pergi. Ketika dia akan lewat, Diana melihat wajahnya dengan jelas, tertegun. Baru saja, dia dan Alfred melihat manajer departemen penjualan perusahaan di pintu hotel, dengan beberapa karyawan, seharusnya datang untuk memperluas bisnis mereka di akhir bulan, gadis ini ada di antara mereka. Dengan kata lain, gadis itu adalah karyawan Pratama Jaya Group. "Tunggu sebentar," Diana buru-buru memanggilnya. "Maaf, apakah kamu bekerja di Pratama Jaya Group?" Mata gadis itu merah dan bengkak, dia telah menangis selama beberapa waktu, dia mendongak menatap Diana, tetapi pandangannya mengelak, setelah ragu-ragu, dia mengangguk, "Ya." Khawatir pada ketakutan gadis itu, Diana dengan cepat menjelaskan, "Apa kabar? Kita adalah rekan kerja, aku melihat manajer Brian dari departemen penjualan membawa orang masuk ke pintu tadi, jadi aku mengenalimu." Usia gadis itu tidak jauh berbeda darinya, matanya besar, penampilannya bagus, tetapi dia bersembunyi di sini menangis tidak tahu karena alasan apa. "Mengapa kamu menangis di sini? Apakah kamu sedih karena sesuatu?" Diana mengambil tisu dari tas dan menyerahkannya kepadanya. Ia tidak menyangka bahwa seseorang akan peduli padanya pada malam ini, hatinya menghangat, dia mengambil tisu, dan air matanya mengalir keluar. "Terima kasih. Aku mengikuti manajer Brian untuk berbicara tentang bisnis, tetapi dia memaksaku untuk menemaninya minum. Presiden dari pihak lain telah melakukan sesuatu kepadaku, barusan telah memanfaatkanku. Aku begitu takut sehingga bersembunyi di sini tidak berani kembali." "Apa?" Ketika Diana mendengar kata-kata itu, dia mengerutkan kening, ini terlalu kelewatan. Pratama Jaya Group selalu menekankan gaya kerja perusahaan. Manajer penjualan secara tidak terduga menggunakan cara ini untuk menarik bisnis. Wawan sambil menyeka air matanya melanjutkan untuk berbicara, dia tidak hanya menggunakan karyawan wanita kita untuk berbicara tentang kerjasama, tetapi juga menelan semua komisi sendiri. Tidak ada bagian untuk kita sama sekali.
Sulit bagi kita untuk mengatakan apa-apa, hanya bisa menelan nafas kita seperti ini. Diana mendengar ini, sangat marah. Dia tidak bisa menahannya. Dia meraih tangannya, bertanya, "Siapa namamu?" "Wawan." "Baiklah, Wawan, dengarkan aku, kita pergi mencari manajer Brian sekarang, berbicara dengannya dengan jelas." "Tidak bisa." Wawan segera menggelengkan kepalanya, menarik tangan Diana dengan erat. Dia memiliki temperamen yang buruk. Tidak menganggap siapapun. Diana menggigit bibirnya, sekarang dia menemukan hal seperti itu, tidak bisa diabaikan. Selain itu, melihat Wawan yang tak berdaya, hatinya merasa tidak nyaman. "Kalau begitu, ikut aku dulu, kemudian kita akan menemukan solusi." Wawan ragu-ragu sejenak, mengangguk, mengikutinya berjalan keluar. Mereka keluar dari kamar mandi. Begitu berjalan ke koridor, mereka melihat sosok yang berjalan sambil tersandung datang ke sini. Adalah manajer Brian dari departemen penjualan. Begitu dia melihat Wawan, ada cahaya yang menyilaukan di bagian bawah matanya. "Gadis jahat. Ku minta kamu menemani Presdir Liu. Kemana kamu pergi?" Wawan sangat takut sehingga dia tidak berani untuk maju. Diana melihat lelaki itu maju, menghentikannya secara langsung. "Manajer Brian, apa kabar? Aku adalah Diana, sekretaris Pak Alfred, kita pernah bertemu di rapat sebelumnya." Brian meminum banyak anggur, meliriknya dengan cemberut. "Ada apa?" Diana mencoba melunakkan suaranya. "Kudengar kamu meminta staf wanita di departemenmu untuk menemanimu minum. Aku khawatir itu tidak sesuai dengan peraturan Pratama Jaya Group." "Aturan?" Brian bergumam, "Lalu katakan padaku, apa aturan Pratama Jaya Group?" Tanpa diduga, Brian begitu merajalela. "Pak Brian, aku percaya bahwa jika kamu memimpin departemen, kamu pasti memiliki kemampuan yang sangat baik. Kamu juga tahu dengan jelas tanpa aku harus banyak berkata, kinerja departemen tidak boleh diubah dengan cara seperti ini." Brian mencibir, "Kamu pikir kamu siapa? Masih mengurusiku? Keluar dari sini." Hati Diana tenggelam, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengambil napas dalam-dalam, menekan amarah, dan berbalik untuk melihat ke Wawan. "Wawan, kamu ikut aku dulu, kita tidak usah berbicara dengannya. Berbicara dengannya hanya sia-sia, lebih baik menghindarinya, dan menanganinya setelah itu." Wawan mengangguk, Diana menariknya, berjalan dengan cepat menuju tempat privat. Ada sebuah ruang kecil dengan sofa di samping tempat privat, tepat bisa bersembunyi di dalam. Brian melihat dua orang itu berjalan pergi, raut wajahnya tiba-tiba berubah. "Wawan berhenti. Dia mabuk, langkahnya tidak stabil, dia mengikuti mereka. Ketika mereka masuk ke tempat privat, dia berlari mengejar mereka, langsung menghalangi pintu." Diana berdiri di pintu, menatap Brian, dan berkata dengan suara dingin, "Manajer Brian, izinkan saya mengingatkan kamu untuk tidak bertindak kelewatan." "Kelewatan?" Brian tertawa, "Aku tidak tahu apa artinya kelewatan sama sekali. Serahkan dia padaku sekarang." Bab 146. Pikirkan dirimu sendiri. Diana meremas tangan dan mengepalkan tinjunya. "Manajer Brian, selama saya di sini, saya tidak akan pernah memberikan seseorang kepada Anda. Biarkan karyawan perempuan menemani. Anda tidak mampu menanggung konsekuensi." Brian mendengar dia berbicara tentang Rabat, dan dia sangat marah. Dia melewati Diana dan memandangi Wawan, menunjuk giginya, "Wawan, jika kamu mematahkan gigimu, ucapkan semuanya. Kamu tunggu aku." Lagi pula, dia menatap Diana dan mencibir, "Dan kamu, menurutmu siapa, sekretaris yang sedang tidur, kualifikasi apa yang ada untuk membentakku?" Diana tiba-tiba berubah menjadi dan memperingatkan, "Manajer Brian, Anda bisa makan tanpa pandang bulu, tetapi Anda tidak bisa bicara omong kosong." "Kekacauan." Brian berkata dengan sinis, "Siapa yang tidak tahu seorang sekretaris perusahaan? Kamu melakukan hal-hal di samping Tuan Fred, dan kamu sudah naik ke tempat tidurnya. Di perusahaan, pura-pura tidak pernah ada pelukan, dan kamu masih berpura-pura memiliki harga diri yang sangat tinggi." Wajah Diana memerah. Dia mengepalkan tinjunya, dan amarahnya melonjak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Wawan, yang berdiri di belakang Diana, mendengar dia mengatakan ini, tetapi dia tidak bisa menahan api. "Brian,
Kamu si tua cabul, mengatakan sesuatu yang salah dengan perilakunya sendiri. Ketika Brian mendengarnya, dia marah. Kedua pelacur itu pergi bersama-sama. Lihat bagaimana aku bisa membersihkanmu. Dia berkata, hanya melangkah maju, tangannya terhuyung, mengangkat tangannya dan memukul mereka. Diana menarik terlambat, tetapi siapa yang tahu bahwa Brian menindaklanjuti. Saat itu, tiba-tiba muncul di belakangnya sosok yang tinggi. Fred mengangkat alisnya dan mengangkat betis Brian dengan kaki yang tak henti-hentinya. Lututnya lembut, dan seluruh orang jatuh berlutut tanpa terduga. Siapa yang berani memindahkanku? Brian jatuh ke tanah, jatuh seperti seekor anjing dalam lumpur, dan segera bangkit dengan marah. Ketika dia melihat pria di belakangnya, kakinya lembut dan jatuh ke tanah lagi. Fred menatapnya, matanya dipenuhi dengan kedinginan. Manajer Brian, siapa yang akan Anda bawa? Wajah Brian berubah, dan dia naik dari tanah dengan cepat, dan menganggukkan kepalanya dan membungkuk kepada Fred. Orang-orang karyawan perempuanku tidak patuh, aku mendisiplinkannya. Fred tampak dingin, bagaimana aku pikir kamu ingin mendisiplinkan semua orang di bawah saya? Brian tersipu, dan menjelaskan dengan acuh tak acuh, aku. Tidak, kamu salah paham. Fred meliriknya dengan dingin dan berjalan langsung ke Diana, apakah kamu baik-baik saja? Diana menggelengkan kepalanya. Fred berbalik dan menatap Brian lagi. Karena kamu melakukan kesalahan, itu kebetulan aku. Kamu mungkin juga menceritakan padaku apa yang terjadi padanya. Brian dengan cepat melirik Wawan dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Melihatnya tidak berbicara, Fred menatap langsung ke Wawan, dia tidak mengatakannya. Wawan ragu-ragu sejenak, lalu mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Untuk mencapai tujuan akhir bulan, karyawan perempuan departemen pergi untuk menemani minum anggur. Dia tidak mengatakan apapun kepada orang luar. Dia biasanya menindas kita di mana-mana di perusahaan. Omong kosong. Brian memerah, dan meluruskannya dengan marah. Dia baru saja selesai berbicara, dan ketika dia menyadari mata dingin Fred, dia diam. Fred menatap Wawan, telepon semua orang dari departemenmu hari ini. Wawan segera memperhatikan dan menelepon kolega untuk memberitahukan kepadanya, bahwa setelah beberapa saat, beberapa karyawan datang. Semua karyawan secara kolektif mengidentifikasi Brian bersama-sama. Brian tidak bisa melihatnya lagi, dan kemudian dia panik. Presiden Fred, saya melakukan ini untuk kinerja perusahaan. Dan saya tidak melakukan terlalu banyak untuk menemani para bos untuk minum. Anda dapat berbicara tentang pesanan dalam beberapa gelas, hal semacam ini. Lelucon. Mata Fred meledak dalam kemarahan, kapan kita membutuhkan karyawan perempuan untuk menjual diri untuk memperdagangkan kinerja? Brian tidak berani mengangkat kepalanya, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Besok kamu tidak harus pergi bekerja. Fred meninggalkan kalimat itu dengan dingin, dan berbalik untuk berjalan di dalam kotak. Tuan Fred. Saya tahu saya salah. Brian tiba-tiba kehilangan kepercayaannya, saya adalah karyawan lama di perusahaan. Saya tidak akan pernah. Fred memandang pelayan di sebelahnya. Pelayan segera memperhatikan dan menghentikan Brian secara langsung. Seluruh karyawan melihat berita itu menyebar, dan Diana memandang Wawan ke samping dan berkata dengan lembut, kamu bisa tenang. Wawan mengangguk terlambat, menatap Diana, matanya sakit dan bersyukur, Sekretaris Diana, terima kasih banyak atas kejadian ini. Diana tersenyum, sama-sama, panggil aku Diana. Wawan mengangguk dengan dalam. Setelah Fred mengatur sisi lain ruangan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada mitra, dan kemudian meninggalkan Diana dan Wawan bersama-sama dengan hotel. Di gerbang hotel, Diana memandang Wawan dan bertanya dengan lembut, lebih baik mengikuti kami dan biarkan sopir Fred mengantarmu naik. Sudah terlambat bagimu untuk menjadi seorang gadis. Ketika Wawan mendengarnya terlambat, dia sedikit bersemangat, dan diam-diam menatap wajah Fred di sebelahnya, bisakah Anda? Diana menatapnya dengan hati-hati, dan tidak bisa menahan tawa. Dia kembali menatap Fred, dan sebelum dia bertanya, pria itu berkata, masuk ke dalam mobil. Dia menatap ke Wawan, dan Wawan tidak berani mengatakan apa-apa di sepanjang jalan. Dia menanyakan informasi kontak Diana ketika dia turun dari mobil di akhir sebelum turun,
Untuk sesaat, kecuali untuk pengemudi, hanya 2 dari mereka yang tersisa. Diana menghela nafas lega secara diam-diam, berpikir bahwa pengalaman malam ini cukup berliku-liku. Pertama berjuang untuk menegosiasikan kerjasama, dan kemudian menghadapi situasi seperti itu sangat tak terduga. Diana melamun sendirian, dan sebuah suara tiba-tiba terdengar di sampingnya. Diana. Dia melihat ke belakang dan menatap Fred di sebelahnya. Ada apa? Fred bertanya, kenapa kamu membela karyawan yang rendah hati hari ini? Apa yang perempuan itu lakukan hari ini benar-benar mengejutkannya. Diana tiba-tiba diam. Setelah beberapa saat, dia berbisik pelan, aku melihat Wawan sendirian menangis di sudut hari ini, dan entah bagaimana aku memikirkan diriku sendiri. Ketika keluarga Tanu mengalami kecelakaan, ayahnya ditangkap, ibunya sakit, dan beban keluarga menjadi tanggung jawabnya, dia tahu perasaan tidak berdaya sama sekali. Fred mendengarkan nada suaranya yang keras, dan memikirkan adegan ketika dia bertemu, dia basah kuyup oleh hujan lebat, dan itu menyedihkan dan putus asa. Jantungnya menegang, dan dia mengulurkan tangannya untuk memeluk bahunya. Diana mengangkat matanya dan menatapnya dengan tepat. Dia berkata dengan lembut, hari seperti itu telah berlalu dan tidak akan ada lagi di masa depan. Hati Diana menghangat, dan air mata muncul di matanya. Dia bersandar di pundaknya dan membuka bibirnya, aku berdiri karena alasan lain, sebenarnya. Fred menatapnya, hah. Diana menurunkan suaranya lembut dan tegas, karena aku tahu kau ada di belakangku, mendukungku dan melindungiku, aku tidak perlu takut. Untuk sesaat, Fred merasakan jantungnya menegang, dan matanya tampak sedikit lebih lembut.